Jadi kita lanjut ya, sesi 2. Nah, jadi 2022 pertanyaannya adalah IHSG kemana? Sektor apa yang menarik? Oke. Pertama kita perhatiin dulu secara ekonomi Indonesia ya. Ini gue ambil dari BPS, data BPS, oke. Nah, GDP Indonesia, kenapa GDP? Karena GDP kan berpengaruh sama ekonomi Indonesia. Oke. GDP mencerminkan ekonomi dari suatu negara itu gimana sih sekarang. Oke, kita perhatiin dari masa COVID, turun dalam, mulai rebound, masih bolak-balik. Oke, nah, seharusnya dengan COVID yang udah mulai bisa dikontrol, GDP kita bisa mulai naik pelan-pelan. Oke, pelan-pelan bisa mulai naik. Tapi nggak kenceng. Nah, ini good news. Kenapa? Jangan sampai GDP kita minus. Ya, kalau minus ya agak bahaya gitu. Nah, selama masih plus, bisa naik pelan-pelan, ya menurut gua untuk ekonomi Indonesia ke depan bakal oke. Itu bakal berpengaruh sama saham kita pasti. Nah, terus kita perhatiin GDP per sektoral. Ini bukan sektor saham ya, ini sektor dari secara ekonomi ya. Nah, yang paling mencerminkan hal positif adalah di sini. Healthcare. Oke? Healthcare. Sisanya ya paling, kalau kalian perhatiin kuartal 3 ya, berarti warna biru ini ya. Ya, ini IT. Oke, tapi IT kan kalau kita ngomong di IPO kan ceritanya berbeda dikit gitu kan. Air, ya ini nggak gitu, ini nggak ada sahamnya, jadi beda. Nah, tapi yang benar-benar berhubungan dengan saham adalah ini, healthcare. Ya, menurut gua apakah, pertanyaannya sekarang, apakah ini bakal lanjut sampai tahun depan? For me, yes. Healthcare itu bakal lanjut sampai tahun depan. Oke? Nanti kita bahas. Nah, kita review IHSG. IHSG ini dari awal tahun di sini, ya. Dari 5.900 lebih, closing di 6.600. So, overall, secara setahun, IHSG naik sekitar kurang lebih 10%. Kurang lebih ya. Oke, so, ya, not bad. Bukan nggak bagus banget sebenarnya. Tapi ya, oke lah, setahun naik 10%. Ya, karena kan COVID masih belum terkendali. Masih ada Omicron lah, ntar ada apakron, pasti masih banyak. Percaya tahun depan masih ada minimal 2-3 macam lagi gitu. Ya, tapi kita udah belajar dari pengalaman. Ada kasus baru sama dengan market panic, kita buy. Ini yang harus kalian pelajari. Kasus baru, market panic, turun, buy lagi. Rebound, sell. Udah. Pelajari dari pengalaman. Oke. Nah, selama setahun, top gainernya apa? BBHI, ya selama setahun ini dia naik 3.000%. Tefas 2.000%, Pani 1.300%, MSIN. Cuman gua rasa ini agak error. Kenapa? Karena pasti harusnya ada saham BEPS yang naiknya lebih kenceng. Ya, BEPS dari awal tahun gue inget di paling 300-400. Sekarang udah goceng 5.000. Ya. Cuma ya overall inilah saham-saham yang memang secara kenaikan kenceng kemarin. Oke. Top loser yang agak kurang jelas, Bank Mayapada, SQNI, SLIS, CBMF, IBFN. Ya, turunnya nggak setinggi kenaikan. Gitu. SQ45 top gainer di Tebik, NDKA, Adaro, ITMG, ERA. ERA ini harusnya nggak gitu sih. Ya. Top loser, PTPP, Unilever, Wika, SMGR, HMSP. Ini sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, memang sebuah sektor, saham-saham top loser ini memang saham-saham yang kurang menarik sebenarnya. Kalian perhatiin Unilever, tahun depan gimana? Menurut gue bahkan tahun depan Unilever bisa stabil di level 3.000 sampai paling maksimal 5.000. Itu aja. Mau tembus, menurut gue sih agak susah. Wika, PTPP pasti bakal bareng, SMGR bakal nyusul. Ini karena kan satu ada korelasi ya. Nah, dua konstruksi ini selama ekonomi kita belum membaik, ya, belum stabil, agak berat. Jujur agak berat. Rokok, gimana rokok? Ya, kemungkinan tahun depan HMSP bisa main di level 700 sampai 800. Kayak gitu. Menurut gue bisa nyentuh. Kenapa? Ya, balik lagi. Hantunya rokok apa? Hantunya rokok adalah cukai. Cukai. Cukai tiap tahun naik, ya perusahaan rokok ya mulai mati gitu. Oke. Sekarang January Effect. Is it real? Oke, kenapa ada yang namanya January Effect? Jadi banyak orang yang percaya bahwa Januari itu saham itu bisa naik di awal tahun.
Oke, di awal bulan Januari. Kenapa? Banyak psikologinya. Contohnya salah satu adalah Desember kan kita yang kerja ya, ada terima yang namanya bonus. Nah, efek psikologinya adalah orang yang terima bonus, mereka bakal masukin ke saham. Ya. Setelah masukin ke saham, ya pada beli saham, IHSG naik. Psikologinya begitu. Tapi sebenarnya semua ini adalah yang namanya January effect, sell on May, window dressing. Ini semua adalah anomali. Ya, anomali. Atau sebenarnya adalah kepercayaan doang. Apakah pasti terjadi? Jawabannya enggak. Enggak semua terjadi. Ya. So, nggak semua terjadi. Makanya kalau nggak semua terjadi, ya kalau nggak semua terjadi, maka dari itu kita bisa perhatiin, jangan sampai ada hal-hal begini yang membuat kalian merasa bahwa pada bulan ini gue harus jual saham, pada bulan ini gue harus beli saham. Jangan sampai gitu. Kenapa? Itu bakal mengganggu psikologi kalian, bakal mengganggu bahwa kalian merasa, oke, bulan Desember gue nggak boleh jual saham gue sama sekali. Gitu. Karena gue tahu banyak investor, mereka tuh pada beli di Januari, atau beli di awal tahun ya, mereka tungguin sampai Desember. Atau trader deh, nggak usah investor doang deh. Trader nyangkut. Ya. Mereka tunggu sampai Desember. Tapi bagaimana kalau Desember nggak naik kayak tahun ini? Naik tapi tipis. Ya, pusing semua jadinya. Ya, semua jadi pusing. Semua jadi pusing kayak, aduh, saham gue nggak naik-naik nih, gimana jadinya? Nah, jadi apakah ada January effect? Menurut gue tahun depan juga ya, kita perhatiin window dressing udah mulai nggak ada. Ya mungkin January effect juga mulai nggak ada. Jadi kepercayaan ini ya mungkin pelan-pelan bakal hilang gitu. Bakal hilang dari masyarakat. Menurut gue yang kemungkinan besar masih ada ya sell on May. May ya rata-rata turun terus gitu. Oke. Ini apa? Ada yang nanya. Oke. Nah, ini ada yang berhubungan inflasi US sudah menyentuh tertinggi. Kira-kira gimana efeknya ke pasar modal Indonesia? Nggak gitu ngaruh. Nggak gitu berpengaruh. Oke. Nggak gitu berpengaruh. Jadi, inflasi di US, cara nangkalinnya apa? Cara nangkalnya adalah dengan suku bunga. Menaikkan suku bunga di US. Ya. Kalau naikin suku bunga US, ada kemungkinan kan pasar-pasar di saham, pasar-pasar saham, duitnya keluar. Ya. Fund dari pasar saham itu keluar, mereka pada masukin ke mungkin deposito di US atau segala macam yang lebih aman gitu. Nah, tapi apakah bakal berpengaruh sama Indonesia? Enggak banyak. Mungkin ada panik, tapi enggak. Kalau ada pun, menurut gua harga sekarang udah price in. Udah price in. Price in maksudnya apa? Harga sekarang tuh udah mencerminkan kondisi inflasi, kondisi tapering, kondisi suku bunga mau naik, udah tercerminkan. Jadi nggak perlu panik sama hal itu. Oke? Kan lagian juga, kalau kalian baca statistiknya ya, foreign flow di Indonesia itu nggak banyak. Maksudnya, dana yang dari US muncul dari US itu nggak banyak masuk ke Indo. Jadi ya nggak perlu dipanikin terlalu gede. Oke. Nah, so 2022, what's next? Oke. Ini target tahunan dari JOC Batam, atau ya basically dari gua, ya. Bukan dari JOC Pusat, jadi kalau misalnya nggak tercapai, kalian jangan pergi komplain ke pusat, jangan pergi komplain kemana-mana, komplainnya ke gua pribadi. Oke? Nah, ini agak jauh, tapi menurut gua ini possible. Ini possible kecapai ya. Target pertama gua adalah di 7.000 IHSG. Target kedua di 7.300. Ya dong, masa Nasdaq, masa Dow Jones naik terus, kita nggak naik sih. Ya kan? Ya. Jadi target gue realistis, menurut gue still possible. Mau gambar teknikal, ini triangle, dia naik juga bisa. Possible. Ini gue hitung-hitung paling ya sekitar 7-10% kalau nggak salah. Menurut gue realistis, 7.000. Oke? Jangan ketinggian, ya jangan ketinggian. Karena ya COVID belum selesai. Prediksi gue COVID mungkin selesai di 2024. Tapi tahun 2023 mungkin udah mulai stabil. Gitu. Ya, kalau sedengar gue juga negara-negara luar, Singapura juga udah mulai buka ya tahun 2020 Januari ya. Singapura udah mulai buka.
pelan-pelan bakal develop bagus gitu. Kemarin gue ke Bali juga, Bali masih rame. Ya silakan tanya Harmoko. Bali masih rame. So menurut gue pelan-pelan ekonomi kita mulai recover 2023. Jadi masa recovery di 2023 ya. Masa recovery 2024 mulai naik. Oke. Nah, disinilah menurut gue saham-saham digital siap-siap kalian harus punya. Saham-saham berhubungan dengan digital. Berhubungan dengan non-fisik. Ini harus punya. 2024. 2023 tema gue masih mungkin di healthcare. Yang menarik. Oke. Jadi prediksi gue 7.000. Worst 7.000, best case 7.300. Better 7.500. Tapi agak realistis 7.500. Oke. Nah, prediksi gue untuk sektor di 2022 ya. Yang naik finance, healthcare, cyclical, non-cyclical, basic material, transportation. Yang sideways 4 ini. Kenapa nggak ada yang turun? Ya, lu mau IHSG naik kan yang lain harus naik juga. Jadi nggak bisa cuma finance doang yang naik kan. Jadi antara cuma di sana-sana aja atau ada naik. Oh, properti ya. Oh, kehapus. Properti di sini. Properti di sini. Oke. Sorry, ini kepotong berarti tabelnya. Properti sini. Oke. Gua kasih reason-nya satu persatu. Kenapa finance menarik? Ya, IHSG mau ke 7.000, finance harus naik. Itu yang bisa mendorong. Kenapa? Sekarang kan market cap terbesar masih di banks. Ya. Oke, pelan-pelan market cap besar bakal muncul. Ntar Goto masuk, Goto IPO, ya. Ini kan market cap-nya besar, ya. Ya, ini bakal teknologi yang mendukung. Goto buka, ya saham-saham yang dengan market cap besar akan membantu. Di infrastruktur ada Mitratel juga yang membantu. Ya, mungkin tahun depan kita bisa melihat beberapa perusahaan lain yang market cap-nya besar. Jadi itu yang mendorong IHSG. Jadi ntar 2022 itu adalah masa transisi dari saham-saham big banks ya menjadi saham-saham yang non big banks yang bisa mendorong IHSG. Kalau sekarang kan terlalu obvious kan. Sekarang kalian lihat BCA turun, ya BCA turun, IHSG turun. BCA naik, IHSG turun. Semua saham turun, tapi BCA masih naik, IHSG stabil. Kelihatan semua didorong oleh BCA. Tapi kedepannya, menurut gua BCA nggak terkalahkan masih. Cuma udah banyak saham yang market cap-nya udah bisa menstabilkan gitu. Oke. So finance menurut gua masih ada naik karena kalau mau in order IHSG 7.000 finance harus naik. Oke. Healthcare. Kayak gue bilang COVID nggak bakal selesai sampai 2023. Ya. Mungkin 2022 akhir healthcare masih bakal naik. Rumah sakit pasti bakal naik. Kan perhatiin saham-saham seperti Heal, Silo juga oke. Ya, tapi yang berhubungan dengan COVID, jangan kalian masuknya ke BMHS. BMHS kan lebih ke fertilisasi gitu. Ya, mungkin di dua inilah. Kalau kalian mau ambil Mika, silakan. Tapi Mika terlalu berat, menurut gua. Terlalu berat untuk naik. Susah banget untuk naik. Ya, satu lagi yang mungkin kalian boleh ambil KB Pharma. Menurut gua KB Pharma farmasi yang paling oke, paling sehat, dan nggak banyak campur tangan orang luar. Gitu. Oke, cyclical karena ekonomi mulai recover, ya saham-saham seperti Era, MAPI mulai menarik, gitu. Menurut gue bakal mulai menarik. Jadi gue yakin, gue lumayan confident cyclical bisa naik tahun depan. Oke. Tapi ya gue balik lagi ya, barang-barang seperti Era, MAPI ya. Oke. Bukan yang mungkin ke arah consumer. Non cyclical, CPO lagging, jadi yang menarik tahun depan bisa naik. Oke. Basic material, saham-saham kertas itu juga mulai oke. Transportasi ini masih bakal terus berjalan karena no matter how transportasi masih bakal berjalan terus. Properti juga mulai rebound karena udah terlalu murah. Oke. Infrastruktur ya konstruksi masih mungkin nggak kenceng. Cuma mungkin bakal dilawan sama saham-saham telco gitu. Tapi saham telco juga ya udah segitu-segitu aja. Jadi mau naik sampai ke berapa kecuali ada suatu
inovasi baru kan. Cuma ya mau kemana gitu. Oke. Healthcare IRA gimana? IRA juga salah satu yang oke untuk healthcare. Masih not bad lah. Teknologi ya MTech bisa naik, DMMX bisa naik, tapi ya takutnya kan yang bawa turun Goto sama Buka. Jadi ya sideways doang. Karena yang gede kan Goto. Oke. Energi, tariklah energi yang gua bahas habis ini. Oke. Nah, jadi beberapa saham yang gua rasa ini menarik untuk tahun depan. Yang pertama properti. Kenapa properti? Karena for me pribadi properti sekarang udah terlalu murah. Saham properti terlalu murah. BSTE udah murah, sama SMRA udah murah. Menurut gue ini untuk kalian buy sekarang ya, bahkan di level sekarang untuk kalian swing jangka panjang, bagus. Oke. Nickel, EV, ini won't stop. Ini nggak bakal selesai. Ini masih bakal lanjut. Nah, kalian perhatiin, Antam, Inco, itu masih belum kemana-mana. Tins juga, ya kan? MDKA juga baru beli nickel kan. Belum kemana-mana. Masih lagging. Harga nickel juga masih pelan-pelan naik. Gitu. Jadi salah satu yang menurut gue tahun depan ada potensi saham-saham ini. Makanya kenapa gue udah mulai masukin Antam ke tabel untuk buy kan. Ya, karena menurut gue bisa dipakai tahun depan. Gitu. CPO sama juga, sama kayak nickel. These two are lagging. Ya, lagging adalah harga komoditas naik, ya harga komoditasnya naik, tapi sahamnya belum gerak. Lagging ini terjadi sama coal. Waktu coal dari 70 naik sampai 100, saham coal itu belum gerak. Adaro masih di 1000-an, Indi masih di 1500 dulu ya, sebelum terbang ke 2000 lebih. Oke. Healthcare kayak gue bilang ini pasti masih bakal jalan, cuma ya lebih slow dan lebih safe. Oke, cara geraknya bakal lebih pelan. Oke. Coal company. Nah, coal company ini kalian cari yang mulai berubah ke arah ESG. Contoh kayak kemarin ada Indi. Ada berita kan Indi mulai masuk ke motor listrik. Ya. Adaro juga. Nah, Harum juga. Kalian perhatiin perusahaan-perusahaan yang coal, yang basisnya coal, ya seperti Indi, Adaro, Harum, kan awalnya coal. Nah, terus mulai berpindah kemana. Kalau kalian ketemu yang gitu, silakan lanjut. Kenapa Adaro masih bisa kenceng? Karena fokusnya ke sini. Nggak fokus di coal doang. Oke? Karena coal ya mungkin berapa tahun ke depan udah mulai menurun. Tapi kalau dia bisa berubah, itu bagus. Mini bank tuh ya carilah perusahaan-perusahaan mini bank yang mau RI. Oke, dengan ada pembeli baru. Oke. Pembeli baru ya, bukan owner ya. Yang tebus bukan owner ya. Tapi yang tebus adalah pembeli baru. Cari yang begini, pasti bisa kenceng. Karena kan no matter how, terus OJK juga 5T. Equity. Cyclical yang kayak gue ngomong tadi, MAPI, ERA, saham-saham yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Masih oke. Oke. Untuk Adaro sendiri ada kemungkinan koreksi karena pembagian dividen. Hari ini kan open udah kebuka. Hari ini kan udah ex-date. Hari ini ex-date Adaro. Udah open di bawah, rebound lagi naik. Itu gede loh, dividen Adaro kalau kalian hitung ya. Itu 6% loh. Gede. MDLN masih menarik, udah selesai lah. Yang gituan kalau udah dapat cuan berapa belas persen, tabur aja lah. Syukuri aja. BBKP kenapa turun terus? Apa ini nggak bagus bang ya? Menurut gue BBKP salah satu yang menarik tahun depan. Tahun depan ya, BBKP. Kenapa? Kokmin kalau kalian perhatiin tuh secara di Korea bagus, di Gbank-nya. Kalau dia bisa apply ke BBKP, itu good. Tahu juga, Boso udah hilang, udah bersih, cuma ya mungkin koreksi lah. BBKP mungkin tampung di sekitar 240 sampai 250. Good price to buy. Same belum. Ya, Same mungkin koreksi dulu.
Oke, jadi kalau gini, kalau healthcare yang gue bilang mungkin lebih ke arah yang lebih stabil gitu, lebih stabil. Kami kan juga baru diakuisisi dan segala macam, belum firm. Beda sama Kalbe Pharma, beda sama Heal gitu, belum firm. Cuma kalau ntar healthcare gerak, ini juga pasti bakal gerak. Cuma menurut gue bukan sekarang waktunya. Cepro, tunggu jelas lah mau ngapain Cepro tuh. Berfik apa mau jadi next BBHI? Ya depends siapa yang mau beli gitu. Kalau ada yang mau beli ya bagus. BBHI kan dibeli kemarin. Saham pilihan untuk swing trade yang safe mana aja, holdnya 3 bulan. Gue masih di ini sih, Adaro masih oke. Energi masih oke. Karena kan biasa batu bara tuh rally-nya sampai Januari, Februari. Menurut gue Adaro masih oke. Transportasi kapal-kapalan juga menurut gue masih oke. Nah, terus ya boleh mulai tampung CPO. Udah mau Imlek. Kalau mau Imlek biasa harga CPO naik, saham CPO jalan. Kalian perhatiin selama China nggak lockdown, ya itu oke. Sebat apa masih bisa bangkit, banyak berdoa. Arto menurut gue udah selesai lah, paling di sana-sana aja, paling maksimal 20.000, 20 sampai 25 lah maksimal. Upside-nya udah nggak gede banget lah. Cuma butuh waktu itu untuk sampai segitu. Oke, pas juga nih, habis. Yuk silakan yang mau nanya-nanya. Happy New Year. RI-nya Aba itu kalian perhatiin, menurut gue ini menarik ya. Bakal ada owner baru. Oke, bakal ada owner baru yang namanya SKB. SKB ini yang pegang grup Kresna, DMMX, dan kawan-kawan. Menurut gue ini menarik. Pasti ada sesuatu. Tapi ya kita lihat dulu lebih jelas ntar prospektusnya gimana. Tapi menurut gue ini menarik. Friend, view-nya gimana? Still no lah. Masih belum lah. IMJSN gimana? Lu kalau IMJSN lu nggak bisa ngomong, nggak bisa jelas. Lu kalau mau send, mau pegangnya, mau pegang tower-toweran, yang mending pegang yang tower tebik. Tapi tower tebik juga nggak kemana-mana harganya gitu. Apalagi kalau suku bunga naik, tower tebik mungkin bakal stres, mereka yang bakal pusing. Ya, sekarang sih belum kelihatan bakal kemana. Logistik masih menarik, masih. The next BEPS, no comment. Mau kau tahu kan jawabannya? Bola bagus buat entry, di bawah 600 menarik. MMLP, ini juga menarik MMLP. Gudang-gudangan harusnya masih oke ya. Harusnya tahun depan juga mulai development-nya mulai naik. Tapi ya, you need to have a long view. Gitu. Pandangan lu harus jauh kalau mau main MMLP. Tahun depan digital, bank digital menarik. Tahun depan digital belum menarik berarti ya. Menarik, bank digital menarik. Bank Digi. Kalau lu ngomongnya yang kayak Buka, Goto, ya enggak. Biasa aja. Itu perlu waktu, mainnya gituan. Enggak, Amazon juga mau sampai segini juga pelan-pelan. Berapa tahun. Enggak langsung IPO, boom. Enggak bisa. Grab di US, Buka langsung turun. Apakah berapa tahun ke depan bakal di sana aja? Menurut gue ya pelan-pelan juga bakal naik, tapi butuh waktu gitu. Consumer tahun depan gimana? Gue sih lihat masih skip ya. Mungkin yang menarik si ICBP aja. Rokok pasti otomatis skip, Unilever juga masih skip. Ya kemungkinan ICBP doang sih yang menarik menurut gue. Java mulai rebound, ayam-ayaman mulai menarik. Mungkin kalian boleh kejar ayam. Mungkin ayam bakal bisa pelan-pelan naik sampai ke Lebaran. Lebaran tahun depan bulan apa ya? Belum tahu, belum cek gue. CPO yang menarik kayak biasa, LSIP, DSNG. TAPG we'll see, karena masih baru IPO, masih belum stabil. Oke. Transport selain dan Asa. MLPL belum ya, MLPL belum. Cuma MLPL kalian kalau mau tampung ya. Sorry, bentar. Kok hilang sih? MLPL kalau mau tampung ya tampung aja di sekitar
di sekitar 340 gitu. Sisanya sih masih belum. RIBGTG dimakan sama ownernya sendiri. Nah, kayak gue bilang, carilah RI-nya yang ada pembeli baru, owner baru, itu baru menarik. Efek pemilu 2024 ke tahun depan, gimana? Ya, lu lihat dulu siapa yang mau mencalonkan diri. Kita butuh duit tuh. Undang-undang masih oke, PMNP kayaknya oke deh. PMNP. Untuk kayaknya laporan keuangan tahun ini bagus deh, PMNP. Tapi ya, masih baru ya, banyak yang buang barang gitu. Buka jaga di 426, kalau riba bisa ke berapa? Bisa TP dulu karena masih downtrend. Kalau dia bisa break 460 kalau nggak salah ya, itu bisa ke 500. Ya. Sekarang juga ada potensi double bottom dibuka. BRI BCA gimana 2022? Bakal naik, tapi nggak bakal kenceng. BCA paling 9.000, 8.000. BRI paling ya maksimal juga goceng 4.800 gitu. Nggak bakal kenceng banget. ESA still oke. Bagus kok. Hari ini technical juga masih oke. Harusnya masih bisa lanjut. EV bisa jadi watchlist berhubung bahan bakar subsidi. Bisa. Makanya gue bilang kan, nikel-nikelan tuh lagi lagging. Antam, Inco tuh ya, menurut gue boleh tampung untuk swing. Gitu. Dan semuanya kalau kalian perhatiin, Antam, Inco tuh masih dekat support. Mau tampung silakan. Oke. Gue ambil 3 pertanyaan lagi deh, biar nggak kebanyakan. Apa yang menarik dari IPO ADMR? Pemilik ADMR yang menarik. Kan Adaro. The same company. Adaro habis bagi dividen boleh entry nggak? Boleh, silakan. Supportnya kalau nggak salah 2150 ya. Coba gue lihat. Adaro. Ya, Adaro support 2150. Ya, oke lah, kan 2250. Mau masuk lagi silakan yang belum punya barang. Menurut gue masih menarik. Ini kelihatan lah, dia baru IPO ya. Sorry, dia baru bagi dividen. Masih kejaga naik. Berarti artinya apa? Ini kenaikan kemarin bukan karena dividen. Nanti nggak? Dia naik itu bukan karena orang kerja dividen. Dia naik itu memang karena ada sesuatu, karena ini bagus gitu. Kalau dia naik karena kerja dividen, harusnya setelah bagi dividen itu turun terus. Contohnya apa? Indosat. Tuh. Agro gimana? Agro good entry point 1008. Itu udah murah. Cuma gue nggak tahu itu bakal ditembus atau enggak. Tapi kalau mau yang risk kecil, secara trading oke, 1008 silakan. Tentang MDLN, future ke 300 ya. Aduh, berat, susah. Emiten andalan 2022 ya. Belum tahu. Nanti lah, mungkin di kelas Januari ya. Belum kepikiran. Adaro kira-kira bisa lebih dari 2330. Bisa. Doit rally call. Doit bedanya, Doit itu kan kontraktor. Doit itu nggak sebagai penambang, nggak sebagai ekspor, dia kontraktor. Jadi ya secara impact lebih kecil gitu. Lebih kecil daripada yang Adaro, Indi gitu. Agro, isu Pak Kaspar resign, apakah akan signifikan? Ya, isu kan. Masih isu kan. Belum pasti kan. Gue juga dengar isu baru hari ini katanya nggak jadi resign. Namanya juga isu. You never know. Jadi ya, makanya gue nggak rekomend untuk entry sekarang. Kalau entry 1800. Biar kalau turun, resikonya kecil. Oke. Gue rasa cukup ya. Games gimana naik mulu? Ya nggak liquid, mau naik gampang sih. Ya kan? Mending ambil ADMR atau Adaro kalau belum ada barang. Mau safe, ambil Adaro. Kalau mau safe. BNBA gimana? Habis right issue yang sukses, turun dulu. Koreksi dulu. Ntar baru naik lagi. Oke. Udah kita lanjut Q&A-nya di Instagram aja deh. Biar sekalian akhir tahun Q&A Instagram. Ada jadwal soalnya. Oke? Ya, jadi gitu aja untuk hari ini.
Happy New Year buat semua, happy holiday. Walaupun cuma kena berapa hari. Oke, thank you semua. Happy New Year. Semoga cuan lebih banyak tahun depan. Oke. Uploadnya mungkin besok atau malam ini kayaknya. Lihat dulu deh. Ya, malamnya atau besok deh. Gue baru upload ya. Oke, bye. Thank you semua.